ojo mung nyawang lor tok Nduk, tapi sawangen kidul barang, yang dalam bahasa nasionalnya bisa diartikan jangan hanya melihat utara saja Nduk, tapi lihat sebelah selatan juga. Nah, tiba-tiba pada pagi harinya terjadi musibah bencana ya, gempa meluluh lantakkan kota Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahim lagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sebelumnya terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang masih selalu setia, yang masih selalu menemani saya pada setiap tayangan-tayangan dari saya ya. Dan pada malam hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mana cerita ini datang dari seorang saudara kita. Teman-teman yang di rumah, apalagi yang punya konten misteri, pasti sudah sangat paham dan tidak asing lagi dengan nama beliau. Ya, beliau adalah Mbak Arum Senja, atau yang lebih akrab lagi sekarang ini sering muncul dengan nama Blorong Elek. Beberapa hari yang lalu beliau menghubungi saya dan menceritakan kisah nyatanya yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang bahkan sampai sekarang masih sering terjadi, sering dialami oleh Mbak Arum Senja ini. Namun sebelum saya menceritakan kisah nyata dari Mbak Arum Senja ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus jangan lupa klik jempolnya, komentar, dan lonceng dipulkan ya yang paling atas biar tidak ketinggalan notifikasi tayangan dari saya. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi langsung saja ke cerita kisah nyata yang dialami oleh Mbak Arum Senja ini. Mbak Arum Senja ini adalah seorang gadis mungil yang dilahirkan di sebuah desa, tepatnya di Kabupaten atau Kota Magelang. Ibunya seorang wanita yang lugu tapi tegas, dan bapaknya, beliau adalah salah satu keturunan dari Jeron Benteng Keraton Yogyakarta. Jadi Mbak Arum Senja ini tumbuh menjadi gadis yang mungil,
Namun pada waktu itu beliau memang dipingit ya, dipingit dan dididik untuk menjadi seorang gadis yang tahu unggah-ungguh, yang tahu tata krama, dan yang tahu sopan santun, yang tentunya yang harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Singkat kata, pada tahun 1986 ya 1986, pada waktu itu Mbak Arum Senja masih berusia 8 tahun. Di usia yang 8 tahun itu, pada suatu hari Mbak Arum Senja mengalami demam tinggi. Badannya panas sekali dan menggigil seperti tidak teratur itu ya. Nah, di tengah sakitnya itu beliau mengalami kejadian aneh. Beliau merasa seperti melihat ada kekelibatan cahaya yang menyerupai cahaya bulan. Namun cahaya tersebut anehnya masuk ke dalam tubuhnya, dan tidak lama kemudian beliau melihat ada laki-laki tua yang berusaha mencongkel atau mencopot genteng rumahnya. Nah, itu salah satu kejadian yang beliau alami di saat beliau sedang mengalami demam tinggi. Selang beberapa hari kemudian, Mbak Arum Senja sedang bermain sendirian di halaman rumah ya. Waktu itu rumahnya masih rumah joglo. Nah, di saat beliau sedang bermain sendirian itu di halaman rumah, tiba-tiba beliau mendengar seperti ada suara perempuan mengobrol. Itu jelas sekali Mbak Arum Senja ini mendengarnya ya, seperti perempuan, dua orang perempuan sedang ngobrol ya. Namun anehnya ketika ditengok ke kanan nggak ada orang, ke kiri nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang. Tiba-tiba beliau melihat ada 2 ekor ular ya, yang satu berwarna merah dan yang satu berwarna hijau. Dan yang lebih anehnya lagi, pada kepala kedua ular tersebut terdapat seperti ada mahkota. Jadi berawal dari mendengar suara orang ngobrol ya, suara perempuan ngobrol, namun tidak ada siapa-siapa, Mbak Arum Senja kemudian melihat 2 ekor ular, yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna merah, dan yang lebih aneh ada seperti mahkota di kedua kepala ular tersebut ya. Namun pada waktu itu karena beliau masih kecil ya, masih usia 8 tahun, beliau tidak punya pemikiran yang bagaimana. Pada akhirnya beliau abaikan. Nah, sejak saat itu mulai banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang Mbak Arum Senja alami. Yang salah satunya adalah beliau pernah jatuh ya, dari sepeda dengan ketinggian 7 meter ya. Tapi anehnya waktu itu Mbak Arum Senja itu tidak mengalami luka sedikit pun, bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Nah, singkat kata, tahun bertahun dan pada tahun 2001 ya,
2001 akhirnya Mbak Arum Senja ini menjalani hidup rumah tangga ya. Beliau menikah yang kemudian tinggal di Yogyakarta. Nah, di usia pernikahannya yang belum lama itu tiba-tiba pada suatu hari ya, bukan pada suatu hari, pada suatu malam Mbak Arum Senja seperti mendapat bisikan gaib yang mengarahkan beliau untuk melakukan meditasi. Nah, karena pada waktu itu usianya sudah dewasa ya, sudah mengerti tentang hal-hal yang seperti itu, pada akhirnya Mbak Arum Senja memang kemudian melakukan meditasi. Nah, di saat sedang melakukan meditasi itu dengan khusyuk melakukan meditasi, tiba-tiba Mbak Arum Senja merasa seperti memasuki sebuah lorong panjang, yang mana pilar-pilarnya itu diganjal oleh kepala-kepala manusia, dan di situ juga ada semacam singgasana dari emas. Pokoknya pada malam hari itu di tengah meditasinya ya, yang beliau rasakan dan yang beliau alami dalam meditasi tersebut, beliau berkeliling di dalam istana tersebut ya. Memang pada waktu itu secara tidak langsung beliau memasuki sebuah istana. Jadi muter-muter keliling, dan setelah muter-muter beliau diantar oleh seorang putri ya, diantar pulang oleh seorang putri dengan menggunakan kereta kuda. Nah, pada saat itu kemudian Mbak Arum Senja bangun dari meditasinya. Nah, singkat kata, sejak beliau mengalami kejadian-kejadian aneh dalam meditasinya tersebut, dalam beberapa hari kemudian beliau lebih sering lagi mengalami kejadian-kejadian aneh lainnya, yang mana beliau mulai sering didatangi oleh tetangga-tetangga yang sakit dan minta untuk diobati ya. Dan alhamdulillah setiap tetangganya yang sakit yang datang ke rumah beliau untuk minta diobati, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, si pasien tersebut bisa sembuh. Dan anehnya lagi, pernah ada tetangga yang melihat Mbak Arum Senja ini sedang mengusir ular kobra. Pada waktu itu ada ular kobra, dan Mbak Arum Senja bukan mengusir tapi menyuruh ya, mungkin dengan bahasa batin, dan anehnya ular tersebut menurut yang kemudian pergi. Nah, ada lagi kejadian aneh yang menyusul ya, pada tahun 2006. Pada tahun 2006 tepatnya pukul 2 dini hari, pada waktu itu Mbak Arum Senja sedang duduk-duduk di serambi rumah bersama anaknya. Tiba-tiba Mbak Arum Senja melihat ada kereta kuda ya, semacam kereta kencana itu lewat melintasi depan rumahnya, dan anehnya pada waktu itu anaknya juga melihat kereta kencana tersebut melewati depan rumahnya. Tidak lama kemudian ada bisikan gaib yang beliau dengar, yang pada waktu itu mengatakan, ojo mung nyawang lor tok nduk.
tapi sawangan kidul barang, yang dalam bahasa nasionalnya bisa diartikan jangan hanya melihat utara saja dok, tapi lihat sebelah selatan juga. Nah, tiba-tiba pada pagi harinya terjadi musibah bencana ya, gempa meluluhlantakkan kota Jogja. Namun alhamdulillah pada waktu itu dari keluarga beliau semuanya selamat, bahkan rumahnya pun tidak ada yang lecet sedikit pun. Itu tentunya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya. Beberapa tahun kemudian Mbak Arum Senja ini karena butuh hiburan, akhirnya Mbak Arum Senja memutuskan untuk piknik ke Candi Borobudur. Nah, di tengah-tengah suasana pikniknya tersebut, tiba-tiba muncul ide dalam hati Mbak Arum Senja ya. Beliau pengen jualan kaos, dan Mbak Arum Senja mulai mengumpulkan modal untuk berjualan kaos. Pada akhirnya bisa tercapai, bisa terlaksana untuk berjualan kaos di kawasan Candi Borobudur. Dan alhamdulillah dagangan Mbak Arum Senja selalu laris, dan itu tentunya ya, itu sangat membuat pedagang-pedagang lainnya itu merasa iri. Jadi merasa iri. Bahkan ada salah satu perempuan yang mungkin merasa tersaingi dengan kesuksesan usaha Mbak Arum Senja dalam berjualan kaos tersebut. Jadi karena merasa iri dan sakit hati, perempuan tersebut dalam bahasa Jawa itu dukunke, kita sebut saja beliau mencari dukun untuk mengguna-gunai Mbak Arum Senja ini. Namun satu kekuatan yang ada dalam diri Mbak Arum Senja membuat guna-guna tersebut mental, bahkan berbalik arah ya. Justru perempuan tersebut merasa seperti didatangi oleh wanita-wanita asing ya, dalam mimpinya. Bahkan pada suatu ketika perempuan itu melihat ada ular yang menari-nari di atas motornya, sehingga dia berteriak karena ketakutan. Nah, jadi guna-guna dari perempuan itu tidak ada yang mempan sama sekali, bahkan mental, bahkan berbalik, bahkan perempuan tersebut yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah, sampai di sini teman-teman pasti bisa memahami, bisa menangkap siapakah sosok gaib yang selalu melindungi Mbak Arum Senja. Tidak perlu kita sebutkan, yang jelas sampai detik ini beliau, sosok gaib tersebut masih menjadi legenda, masih menjadi sejarah, dan masih sering didatangi oleh khalayak umum yang ingin mengalami berkah. Saya tidak mau menyebutkan, yang jelas kita sudah paham siapa beliau. Jadi seperti itu teman-teman semua, kisah nyata dari Mbak Arum Senja. Mudah-mudahan di balik kisah nyata ini kita akan mendapatkan, kita bisa menyerap, kita bisa mencerna, dan kita bisa mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan satu hal lagi ya,
kita tidak bisa memungkiri ya bahwa gaib itu memang ada. Bahkan sampai detik ini pun kita hidup di alam nyata, kita berdekatan dengan alam gaib, bahkan sangat berdampingan, karena alam gaib itu adalah salah satu bukti ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada suatu saat nanti kita akan menghuni alam gaib juga. Ya, sebelum saya menutup cerita ini, saya menyampaikan terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang masih setia di tayangan saya, dan juga terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat, yang sudah ikut membantu hingga terlaksananya tayangan ini. Dan juga saya menyampaikan rasa terima kasih untuk Kang Mas saya dari channel Dong Gedang ya. Terima kasih sekali sudah diperkenankan untuk bergabung untuk backsoundnya, dan juga teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke yang sudah sangat-sangat membantu saya, sangat mendorong semangat saya. Terima kasih sekali. Pokoknya salam rahayu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dan dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman semua yang barangkali mempunyai kisah-kisah nyata seputar mistis dan gaib yang sekiranya berkenan untuk diangkat ke dalam tayangan, monggo silahkan bisa disampaikan melalui kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel saya. Nanti insya Allah kita akan angkat satu persatu, kita tayangkan satu persatu ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, di subscribe, like, komen, dan tanda loncengnya. Satu hal lagi, kita tetap tayang 2 kali dalam seminggu, yaitu malam Selasa dan malam Jumat. Oke, dari saya mungkin sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi malam Selasa depan ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya di hati teman-teman semua. Dari saya, salam misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.